Yang ketiga, roh Yudas itu pelit. Mana contohnya? Masih ingat ketika ada seorang perempuan yang merasa berhutang besar kepada Tuhan Yesus karena dosanya diampuni dan dibebaskan dari hukuman mati. Lalu dia mempersembahkan minyak yang mahal, dipecahkan botolnya dan dituangkan sampai habis. Apa komentar Yudas? Kenapa enggak dijual saja minyak itu, lalu uangnya kita bagi-bagi? Kelihatannya kan bagus membagi uang untuk orang miskin, tapi motivasinya enggak itu, dia pelit. Maka itu harus ingat, orang pelit tidak akan masuk surga. Catat itu baik-baik. Kok nggak ada yang ngamen? Jangan-jangan pelit semua. Orang pelit tidak masuk surga. Apa itu pelit? Definisi pelit cuma satu: punya pura-pura nggak punya. Nah itu pelit. Jangan diamenkan, ini jelek. Setelah berita Anda Yohanes 13, saya akan kembali ke situ nanti. Saya akan buktikan kepada saudara bahwa orang pelit tidak masuk surga. Maka itu jangan kaget kalau pada hari penghakiman nanti saudara akan ketemu ada hamba Tuhan, ada orang Kristen, ada aktivis gereja, ada majelis gereja masuk neraka. Bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, bukan karena berzina, tapi karena pelit. Mau tahu ayatnya enggak? Kalau nggak mau tahu, saya nggak akan bilang sayang firman ini. Mau tahu tidak? Mau. Konsekuensinya dipegang sendiri. Awas. Matius 25. Kita lihat ayat ini supaya yang pelit bangun sebelum masuk neraka. Judulnya penghakiman terakhir. Udah? Di ayat, mulai ayat 31. Udah? Penghakiman terakhir. Masih ingat yang dihakimi siapa? Yang dihakimi siapa? Iya, siapa itu? Kambing domba itu siapa? Orang Kristen. Yang lain jawab, jangan diam saja ini. Saya ini ngajar, saya bukan khotbah. Lagi sekali, yang dihakimi siapa? Makasih Rio. Gereja, yang dihakimi gereja. Harusnya gereja tahu. Ini yang penting karena ini akhir. Pasal-pasal penghakiman gereja bukan ditanya berapa besar gedung gerejamu, berapa banyak kolektamu, berapa banyak anggota gerejamu, tidak. Pasal-pasal penghakiman terakhir cuma sederhana. Ketika kambing dan domba mendengar pasal-pasal itu, langsung mereka protes. Kapan kami melihat Tuhan lapar, telanjang, haus, sakit di rumah sakit, di penjara, jadi orang asing? Kapan? Kepada para domba, begini jawaban raja itu, ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya berapa hal? Ayo baca berapa hal? Ayo cepat, berapa hal? Segala sesuatu itu berapa? Nah, salah. Segala sesuatu itu bukan banyak. Ya, segala sesuatu. Kalau banyak masih ada batasannya. Segala sesuatu yang apa? Ayo baca. Yang kamu lakukan untuk siapa? Berapa jumlahnya yang diminta? Berapa orang? Ya, salah seorang itu berapa? 1. Dia nggak minta banyak, dia nggak minta banyak, 1 saja. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kaget mereka. Jadi siapa saudara Yesus itu? Loh, lupa lagi, siapa saudara Yesus itu? Loh, saya tanya, siapa saudara Yesus dalam ayat ini? Ayo, siapa? Apa? Kita atau di luar kita? Di luar kita. Maaf ya, ini sudah dekat Natal. Siapa Pak Gembala ketua Natalnya? Siapa Pak Sam ketua Natal? Panitia Natal ada nggak? Ketua panitia Natal? Oh, belum dibentuk. Puji Tuhan, jangan dibentuk. Jangan dibentuk.
Panitia Natal gereja itu panitia yang paling boros uang. Awas Natal ini buat panitia gede-gede. Bahkan dekorasi pun gak usah dibuat. Ayo Natal ini kita ngurus saudara-saudara Yesus yang paling hina. Kok gak ada yang ngamen gereja ini? Dekorasi sekarang itu gak cukup. Walaupun gedung segini itu gak cukup 3 juta loh dekorasi. Betul gak Sat? 3 juta cuma dibuat foto terus dibongkar lagi. Itu kan paling bodoh. Maaf yang tersinggung. Lo ngapain dibongkar lagi? Daripada 3 juta cuma dibuang sekian hari. Kalau kita beri makan orang miskin, berapa yang kenyang itu? Janji Hari Natal awas. Saya itu dari dulu jadi gembala, saya tidak pernah buat acara Natal. Kenapa? Natal itu harus di luar gereja, bukan di dalam. Enggak amin lagi, susah bener aminya. Di luar, sebab mereka yang perlu bukan kita. Untuk apa kita tiap tahun merayakan hal yang sama? Toh cuma begitu saja. Kalau kita ada dengan mereka, Natal di bawah kolong jembatan, Natal di sepanjang kali Angke misalnya, Natal di sepanjang pantai Ancol sana yang gak ada orang, kayak orang miskin semuanya, itu lebih berharga. Kepada para kambing dia bilang apa? Ayat 45. Masih pasal yang sama, ayat 45. Kepada para kambing dia bilang apa? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya berapa hal, segala satu yang tidak kamu lakukan untuk siapa? Salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Lihat kalimat pertama ayat 46. Dan mereka ini, siapa mereka ini? Ya kambing, betul. Maksudnya yang tidak melakukan berapa hal, segala sesuatu untuk siapa? Saudara-saudari paling hina. Baca baik-baik. 1, 2, 3. Akan, ayo terus masuk ke tempat siksaan yang kekal. Mana itu? Nah, ini orang Kristen tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi masuk ke siksaan yang kekal, itu neraka. Karena apa? Itu dia, pelit. Karena pelit. Saudara, inilah waktunya gereja memperhatikan firman ini, bahwa akan banyak orang Kristen masuk neraka bukan karena dosa yang lain, tapi karena pelit. Saudara, gereja dilahirkan lewat kematian Tuhan Yesus. Itu bukan untuk kita kumpul-kumpul lalu kita nikmati buat diri sendiri, bukan. Gereja dilahirkan lewat kematian Tuhan Yesus supaya kita buat sesuatu untuk saudaranya yang paling hina itu. Di sekitar kita ada begitu banyak orang yang sangat memerlukan. 2 minggu yang lalu saya diberitahu ada satu keluarga, 3 anak laki semua, ibunya janda. Sejak suaminya meninggal 3 tahun yang lalu, ibu ini jarang mandi, gak pernah keluar rumah, karena dia menghukum diri sendiri. Dia marah dengan Tuhan, kenapa suamiku mati, anak-anaknya gak bisa buat apa-apa. Nah, waktu mereka cerita, saya diminta untuk datang bertemu. Suatu bayangkan kan ketemu orang kayak apa nanti 3 tahun jarang mandi itu tadi. Orang yang menghukum diri sendiri semuanya itu. Saudara, anak-anak juga bisa buat apa-apa lagi. Saya cuma ngomong satu kalimat dalam hikmat Roh Kudus. Saya panggil namanya karena dia masih lebih muda dari saya. Setelah saya kenalan, saya bilang, kalau kamu gak mengampuni Tuhan, maka setan akan ngambil hidupmu. Dia kaget. Mengampuni Tuhan? Lalu saya terangkan, sebab ketika suamimu meninggal,
kamu marah kepada Tuhan.